Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Wild Dog. Wild Dog adalah sebuah kisah yang didramatisasi berdasarkan insiden nyata. Dan Wild Dog adalah ide untuk petugas Nia yang mempertaruhkan segalanya untuk menangkap Batkal. Oke, tanpa menjelaskan terlalu panjang di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. 13 Februari tahun 2010, di sebuah restoran yang bernama John's Bakery yang berisi banyak bule, terjadi aksi peledakan bom yang dilakukan oleh kelompok teroris. Di kantor Kementerian Dalam Negeri New Delhi, salah seorang pejabat memberi saran untuk menangani kasus ini adalah NIA atau Badan Penyelidikan Nasional yang belum lama dibentuk. Dan sosok yang akan memimpinnya adalah Vijay Varma yang dikenal juga sebagai Wild Dog atau si anjing liar. Namun saat ini dia tidak berada dalam NIA lagi setelah kasus terakhirnya. Ketika itu timnya hendak memburu teroris yang bersembunyi di antara rumah warga. Dalam aksinya, Wild Dog tidak segan-segan membunuh teroris yang melakukan perlawanan maupun yang akan dia tangkap. Dia dan timnya menerobos masuk ke lokasi persembunyian komplotan teroris ini. Meskipun mereka sudah tersudut, Wild Dog tetap akan menghabisinya dan tidak ada satupun teroris yang tersisa dan hidup. Dia sekarang kerja kantoran dan menteri langsung memintanya untuk dipanggil dalam tugas ini. Vijay yang baru sampai di rumahnya memiliki seorang istri yang bernama Priya. Dan atasannya saat di NIA datang mengunjunginya. Dia bernama Heman. Dan terungkap 3 tahun lalu anak Vijay yang bernama Navia tewas dalam serangan bom oleh teroris. Saat itu dia meminta izin untuk pergi bersama teman-temannya jajan di sebuah lokasi yang ketika itu sedang ramai pengunjung. Dan tiba-tiba Heman meminta Vijay untuk kembali ke NIA dan mengejar pelaku pemboman. Vijay pun menyetujuinya dengan satu syarat, tim lamanya dikembalikan. Mereka adalah Ali Reza, Rudra God, Haswan Manohara, dan Caleb Matthew. Vijay dan timnya langsung bergerak ke lokasi ledakan. Mereka langsung melakukan olah TKP. डॉग स्क्वाड की रिपोर्ट क्या है? अंदर CCTV कैमरा फुटेज का? Terungkap ada seorang pelayan yang berada di ruang ICU. Rekaman CCTV dan hasil dari ahli forensik mereka dapatkan. Dan dari rekaman CCTV terlihat seorang pemuda yang memakai topi langsung duduk di sebuah kursi. Dari arah lain dia bahkan terlihat membawa sebuah tas. Pause. Rewind. Seminggu setelah penyelidikan, pelayan yang berada di ICU mulai sadar. Dia bernama Menis, dan Vijay yang datang langsung memberinya pertanyaan tentang seorang lelaki yang duduk di meja 12 jam 6.30 sore. Mendapat izin dari orang tuanya, Vijay langsung melakukan rekaman. Pria itu datang ke restoran jam 6.30 sore tanggal 13 Februari. Dengan membawa tas hitam, dia bahkan memberinya 500 rupiah. Ketika hendak mengembalikan uang lebihnya, pria itu pergi dan meninggalkan tasnya. Saat dia hendak mengambil tas itu, tiba-tiba ahli sketsa wajah kemudian didatangkan untuk mengungkap pelakunya. Berpindah ke sebuah lokasi, beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya sedang melakukan pemindahan barang yang mencurigakan. Dan pimpinan mereka diduga adalah dalang teroris dalam pemboman restoran ini. Sketsa wajah itu disebarkan ke seluruh pelosok kota dan Vijay berharap bisa menemukannya secepat mungkin. Namma kitta irukra ella source use pannunga. Ovvoru hotel, lodge, guest house ella
atasannya Heman mengatakan kepada Vijay 2 minggu lalu terjadi insiden di perbatasan Andhra dan Tamil Nadu. 2 polisi tewas ketika memberhentikan sebuah truk kontainer yang mencurigakan. Dan intelijen mereka mendapatkan informasi tentang rencana peledakan kembali dengan menggunakan 50 kilo RDX. Seorang pemilik toko fotokopi pernah melihat tersangka yang menyewa kamarnya. Dia beralasan akan kuliah di Pune. Dia menerima orang itu atas rekomendasi seorang pria bernama Mirza Beg. Tim kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan kepada orang ini. Ya performance नंतर मी जास्त वेळ न घेता पुढील परफॉर्मन्स. Setelah tertangkap, Vijay langsung menembak kakinya dan kemudian dilakukan interogasi. Dia mendapat perintah dari Pakistan dari orang yang bernama Riaz Khan bahwa akan ada orang yang dikirim ke Pune. Dia diminta menyiapkan akomodasi dan bahan peledak. Pria tersebut bernama Khalid dan orang yang mengantarnya bernama Hatil. Target pengeboman mereka adalah kuil Dagduset dan toko Jones Bakery. Hatil yang bertugas melakukan pengeboman di kuil, dia gagal melakukannya karena ketatnya pengamanan. Sedangkan Khalid berhasil melakukan tugasnya. Dari pendalaman yang dilakukan Khalid pernah tercatat dalam kasus ledakan di Ahmedabad tahun 2008. Dan hanya 1 orang yang tertangkap dalam ledakan itu, yaitu Mohammed Pairbuoy. Dia sekarang berada di sebuah penjara. Tak mau buang waktu, Vijay langsung memukul anak buahnya sendiri yang bernama Ali. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara untuk melakukan penyamaran. Petugas mengatakan Ali terlibat dalam ledakan yang terjadi di Jones Bakery. Dan itu didengar oleh si Pairbuoy. Ali bercerita kepadanya bahwa dia tidak terlibat ledakan itu namun dijebak oleh polisi karena dia seorang muslim. Setelah bebas, Pairbuoy menawari Ali untuk pergi ke Bihar. Di sebuah perpustakaan di Darul UI akan ada orang yang membantunya. Terungkap nama asli dari Khalid adalah Muhammad Sidi Bapa. Dia bergabung dengan Mujahidin India dan anggotanya adalah Iqbal dan Riaz yang dilatih langsung oleh ISIS. Saat ini, Khalid menjadi panglima tertinggi dalam organisasi teroris India. Di tempat persembunyiannya, Khalid mengatakan kepada anak buahnya target mereka selanjutnya adalah acara terbesar di India, yaitu kriket. Menggunakan peledak jenis IPL yang mempunyai daya ledak sangat tinggi hingga target mereka 2.000 orang tewas sekaligus. Lokasi sasaran mereka adalah Hyderabad dan Chennai. Ali yang telah bebas dari penjara mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Pairbuoy. Dia datang ke perpustakaan di Bihar. Ali kemudian memberi informasi kepada Vijay tentang kaki tangan Khalid yang bernama Hatil yang berada di Bihar. Di depan rumah sakit, tim melakukan misi penyergapan untuk menangkap Hatil yang hendak mengantarkan obat untuk anaknya. Oh, भाई साहब डर नहीं है कहना है. Ketika diinterogasi, Vijay memberinya pilihan untuk bekerja sama atau anaknya yang punya penyakit jantung akan meninggal karena kejahatannya. Hatil pun akhirnya bekerja sama dan memberikan lokasi semua teroris India. Satu persatu mereka ditangkap hingga Khalid terdesak. Ali ditugaskan komplotan itu untuk membawa Khalid ke tempat persembunyian. Tim langsung melakukan persiapan dan pengintaian. Ketika Ali datang dari jauh, Vijay langsung meminta timnya mengikuti Ali. Rupanya Khalid yang cerdas menyuruh Ali membuang handphonenya dan mengambil handphone lain di sebuah tong sampah. Dan ini dilakukan untuk mencegah alat pelacak dan penyadap di handphone Ali. Caleb menggantikan posisi untuk mengikuti Ali. Namun di luar dugaan, mereka lembaga penyelidikan lain muncul untuk menangkap Ali. Saat Ali sudah naik taksi, Vijay turun untuk menangkap Khalid yang sebentar lagi akan mereka temukan.
Rencana mereka pun gagal karena lembaga ATS datang menangkap Ali. Vijay yang kesal meluapkan kemarahannya dan menampar anggota ATS. What the fuck did you do? Akibat ulahnya itu, Vijay dan timnya dibekukan. Namun itu tidak membuat mereka mundur untuk mengusut kasus ini. Pengejaran terus dilakukan untuk menangkap Khalid, namun usaha mereka nihil dan belum membuahkan hasil. Hingga Vijay mendapat informasi Khalid berada di Nepal. Itu dia dapatkan dari informannya yang bernama Arya Pandit. Di sebuah lokasi, Khalid terlihat sedang merakit bom panci yang dipenuhi dengan paku untuk membuat efek ledakan semakin berbahaya. Vijay yang dibekukan dari Nia belum mendapat lampu hijau termasuk dari Menteri Dalam Negeri. Di pusat keramaian di Hyderabad, bahkan ledakan bom terjadi kembali di halte bis. Vijay kembali menemui atasannya yaitu Heman. Karena izin resmi belum dia dapatkan kembali, maka Vijay memutuskan untuk melakukan operasi rahasia meskipun resikonya dia bisa tertangkap oleh lembaga resmi dan berakhir di penjara. Vijay dan timnya kompak akan melakukan misi ini meskipun penjara dan nyawa mereka sendiri taruhannya. Dan operasi ini mereka sebut sebagai Wild Dog. Operation Wild Dog. Tim langsung meluncur menuju Nepal sesuai informasi dari Arya. Sampai di tempat yang dijanjikan, mereka bukannya disambut dengan teh manis panas, namun oleh kelompok teroris yang langsung menghujani mereka dengan peluru. Boys, run! What's going on? Arya, இவங்க எல்லாம் muncul Arya yang langsung membantu mereka, hingga mereka berhasil menghabisi komplotan itu. Mereka sadar ada pengkhianat yang membocorkan misi mereka. Kemudian mereka menemui Lexman, seorang inspektur senior intelijen Nepal. Darinya terungkap seorang penjahat bernama Bomzen yang menyerang Vijay dan timnya. Di sebuah pegunungan, tim melakukan rencana untuk menangkapnya. Dua mobil terlihat melintas. Karena Bomzen curiga dia dan mobil pengawalnya berpisah. Tim menghadang mobil pengawalnya dan menghabisi mereka semua. Sedangkan Vijay seorang diri dengan snipernya memburu mobil yang dinaiki oleh Bomzen. Kita saksikan guys. Bomzen pun berhasil ditangkap. Dari mulutnya terungkap nama Abdullah, anggota parlemen yang bekerja untuk ISIS. Dia ditugaskan olehnya dan mengatur pertemuan antara Khalid dan Maus. Dan inilah sosok Abdullah yang menganggap Vijay dan timnya sudah tewas. Tim menyamar jadi petugas catering saat perayaan nikahnya anak Abdullah untuk menyergap Khalid. Tak lama, target mereka pun muncul. Tim sudah membagi tugas untuk melumpuhkan para pengawal mereka, namun tiba-tiba Abdullah memanggil mereka. Saat itulah Khalid melihat kecurigaan dan langsung pergi dari tempat itu. Sedangkan Haswan dibawa para pengawal Abdullah dan hampir ditembak mati. Namun untungnya Vijay berhasil menyelamatkannya kembali. Khalid berencana kabur ke Pakistan, namun sebelum itu dia berniat menjebak Vijay dan timnya. Di tempat lain, Vijay mendapatkan informasi dari Arya dan Altsman bahwa Khalid bersembunyi di hutan sebelum berencana kabur ke Pakistan. Tim pun masuk ke hutan, dan tentu saja Khalid beserta pasukannya sudah mempersiapkan diri untuk menjebak mereka. Ketika tim mendekati lokasi musuh, Vijay ternyata menginjak ranjau dan ini yang terjadi. Get back!
tim bangkit kembali dan langsung melakukan perlawanan. Mereka melanjutkan pengejaran ke lokasi persembunyian Khalid yang dijaga lebih banyak pasukan musuh. Satu persatu mereka dihabisi. Hah? Bola. Dia pun masuk dan membantai mereka, namun tidak menemukan Khalid. Vijay tidak sengaja menemukan Khalid yang bersembunyi di bawah tanah. Abdullah yang geram atas penangkapan Khalid langsung mengerahkan pasukannya untuk menjaga perbatasan. Satu persatu mobil yang lewat mereka geledah dan periksa, hingga mereka menemukan truk yang mencurigakan. Di tempat persembunyian, Khalid memaksa Vijay dan timnya membunuh dia di sana. Namun Vijay tidak terpancing emosinya. Dia akan menjadikan Khalid sebagai percontohan teroris yang tertangkap untuk membangkitkan semangat bangsa dan negaranya. Pasukan yang sudah mendekati lokasi persembunyian mereka tidak ada pilihan selain keluar dari tempat itu. Mereka terlebih dulu menyuntik obat bius kepada si Khalid. Dan mereka telah menyiapkan mobil ambulan agar bisa melewati perbatasan. Tak diduga, Laxman adalah seorang pengkhianat dan dia memanfaatkan situasi agar mendapatkan bayaran besar dari Abdullah dan membocorkan lokasi tim kepadanya. Vijay rupanya merubah haluan dan memberi informasi kepada Heman dan rekannya untuk membantu mereka di perbatasan. Rupanya, Abdullah mendapat informasi langsung dari India rencana Vijay ini. Lalu, siapakah pengkhianat sebenarnya ini? Di luar dugaan, Vijay kembali merubah arahnya menuju Hetauda menuju perbatasan Raksaul yang justru berbahaya. Tak diduga, Khalid kembali sadar dan langsung melakukan penyerangan. Mereka pun sudah sampai di gerbang perbatasan. Abdullah dibantu Laxman hampir saja berhasil menangkap Vijay dan timnya. Giliran dua anak buah Vijay yang menyamar menjadi petugas kedutaan India untuk meloloskan mobil ambulan menuju wilayah India. Ketika petugas memeriksa ambulan, mereka terlihat situasi sedang gawat dan ambulan itu harus segera melewati perbatasan. Dan mereka akhirnya berhasil menuju India. Heman dan anggotanya sudah berada di sana. Dan sosok pengkhianat di departemen mereka adalah Vinod. Dan dia pun ditangkap. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Wild Dog ini? Kalau boleh jujur, sosok Wild Dog tidak terlalu kental terlihat. Tidak tahu juga apakah karena wajahnya, karakternya, atau apanya, tapi tidak terasa kesan pahlawannya. Padahal aksi-aksi yang ditampilkan seharusnya membuat penonton merasa kagum dengan Wild Dog. Tapi ini seperti terasa kurang mantap, garing-garing gimana gitu. Namun, jika kalian merasa kurang mantap, langsung saja suruput kopainya. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.